Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah ibunya sekarat. Pemuda ini tak punya apa-apa. Sampai suatu hari seekor burung merak mengantarnya pada keajaiban yang tidak pernah diminta. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Rumah kayu itu tidak pernah benar-benar tidur. Ia selalu mengeluarkan bunyi, derit pelan dari papan tua, tarikan napas yang tak rata dari dindingnya, dan kadang-kadang suara angin yang menyelinap lewat celah-celah kecil seolah sedang mengintip kehidupan yang tersisa di dalamnya. Dimas sudah terbiasa dengan semua suara itu. Sejak kecil, ia belajar membedakan mana bunyi kayu yang mengeluh karena usia, dan mana suara yang harus ia dengarkan dengan jantung berdebar. Batuk ibunya. Dimas terbangun sebelum fajar, seperti biasa. Matanya terbuka perlahan, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam remang cahaya pagi yang masih enggan datang, ia langsung menoleh ke arah tikar tipis di sudut ruangan. Ibu Tiwi terbaring di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. "Bu," suara Dimas lirih, hampir seperti doa yang takut mengganggu. Batuk itu datang lagi. Pelan, tapi panjang. Seakan paru-paru tua itu berusaha mengingat bagaimana caranya bernapas dengan benar. Dimas segera bangkit, duduk di samping ibunya, menepuk punggungnya dengan tangan yang kasar oleh kerja dan dingin oleh udara pagi. "Pelan, Bu, pelan," ucapnya sambil menahan gemetar di dadanya. Ibu Tiwi membuka mata. Sorotnya redup, tapi masih ada kehangatan yang sama seperti bertahun-tahun lalu, ketika ia masih cukup kuat untuk menggendong Dimas kecil kemana-mana. Ia tersenyum tipis, senyum yang selalu berhasil membuat dada Dimas terasa perih. "Kamu bangun lagi sebelum matahari, Mas?" Suara Ibu Tiwi lemah, seperti daun kering yang terseret angin. Dimas tersenyum, senyum yang ia paksa agar terlihat biasa saja. "Iya, Bu. Biasa." Dimas nggak bisa tidur lama. Ia tidak mengatakan yang sebenarnya, bahwa setiap kali ia memejamkan mata terlalu lama, ketakutan itu datang. Ketakutan bahwa ketika ia membuka mata lagi, ibunya tidak akan bernapas. Dimas menuangkan air dari kendi tanah liat ke dalam gelas kecil yang sudah retak di bibirnya. Ia menyodorkannya pelan-pelan. "Minum dulu, Bu." Ibu Tiwi mengangguk, menyesap sedikit demi sedikit. Tangannya gemetar. Dimas ingin mengatakan banyak hal. Ingin bertanya apakah ibunya merasa lebih sakit. Ingin bertanya apakah dadanya terasa sesak. Ingin bertanya apakah hari ini akan menjadi hari terakhir. Tetapi semua pertanyaan itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak berani. Kadang, cinta membuat seseorang memilih diam. "Kamu capek, Mas?" tanya Ibu Tiwi tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam sejenak. Ia menunduk, memperhatikan lantai kayu yang sudah aus. "Capek." Kata itu terlalu kecil untuk menggambarkan perasaannya. Tubuhnya lelah, iya. Tangannya sakit, kakinya pegal. Tapi yang paling melelahkan adalah pikirannya. Pikiran tentang hari ini, tentang besok, tentang kemungkinan terburuk yang selalu mengintai. "Enggak, Bu," jawabnya akhirnya. Dimas kuat. Ibu Tiwi tersenyum lagi, kali ini lebih lama. "Kamu selalu bilang begitu." "Karena memang begitu," sahut Dimas cepat, hampir defensif. Selama ibu ada, Dimas kuat. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tapi setelah diucapkan, ia terasa seperti janji yang terlalu besar. Dimas menelan ludah. Ia takut tidak mampu menepatinya.
Di luar, cahaya pagi mulai merayap masuk melalui celah dinding. Dimas berdiri, meraih tas kain lusuh yang tergantung di paku. Ia memeriksanya. Kosong, siap diisi dengan apapun yang bisa ia dapatkan hari ini. "Hati-hati di luar, Mas," ucap Ibu Tiwi pelan. Dimas berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh, memandang ibunya yang kembali berbaring. Ada rasa bersalah yang menyengat di dadanya. Meninggalkan ibunya sendirian selalu terasa seperti pengkhianatan kecil, meski ia tahu ia tidak punya pilihan. "Dimas cepat pulang," katanya. "Ibu jangan banyak bergerak." Ibu Tiwi mengangguk. "Ibu doakan kamu." Kalimat itu sederhana tapi berat. Doa dari seorang ibu yang tubuhnya rapuh, tapi hatinya masih berdiri tegak. Dimas melangkah keluar dengan dada yang sesak. Di luar, udara dingin menyentuh kulitnya. Dimas menarik napas dalam-dalam. Setiap pagi selalu seperti ini, antara harapan dan ketakutan, antara janji pada diri sendiri dan kenyataan yang sering tidak ramah. Ia berjalan menjauh dari rumah kayu itu, tapi pikirannya tertinggal di dalam, di samping ibunya. Sepanjang langkahnya, suara batuk Ibu Tiwi masih terngiang di telinganya. Setiap bunyi itu seperti jam pasir yang terus mengalir, mengingatkannya bahwa waktu tidak pernah benar-benar berpihak pada orang-orang kecil seperti mereka. "Aku harus kuat," gumam Dimas pada dirinya sendiri. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali, seperti mantra yang rapuh. Ia tidak tahu sampai kapan kekuatan itu bisa bertahan, tapi ia tahu satu hal, menyerah bukan pilihan. Selama ibunya masih membuka mata setiap pagi, selama batuk itu masih bisa terdengar, selama senyum tipis itu masih muncul meski penuh rasa sakit, Dimas akan terus berjalan. Rumah kayu itu kembali sunyi setelah Dimas pergi. Tapi sunyi bukan berarti tidur. Di dalamnya, napas Ibu Tiwi naik turun pelan, membawa doa-doa yang tidak terucap, menunggu takdir mendengarkan. Dan di dalam dada Dimas, sebuah janji tumbuh pelan-pelan. Janji yang kelak akan diuji oleh keajaiban, kehilangan, dan harapan yang tidak ia sangka-sangka. Langkah Dimas menyusuri tanah yang lembab terasa berat sejak awal. Bukan karena jalannya sulit, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar ringan. Setiap kali ia melangkah menjauh dari rumah kayu itu, ada bagian dari dirinya yang tertinggal, duduk di samping Ibu Tiwi, mendengarkan napas yang tidak lagi sekuat dulu. Hutan menyambutnya dengan cara yang sama setiap hari, sunyi, dingin, dan tidak pernah benar-benar ramah. Tidak ada sapaan, tidak ada janji. Hutan hanya ada, memberi jika ia mau mengambil, dan mengambil kembali tanpa pernah meminta izin. Dimas sudah memahami aturan itu sejak lama. Ia menurunkan tas kain dari bahunya, membuka ikatannya, lalu mulai bekerja. Buah-buahan liar itu tidak tumbuh dengan rapi. Dimas harus menunduk, meraih, kadang menggeser ranting, kadang melukai jari-jarinya sendiri. Getah menempel di kulitnya, lengket dan pahit. Tapi ia tidak peduli. Rasa perih di tangan jauh lebih mudah ditahan dibandingkan perih di dada. Sedikit lagi, gumamnya pelan. Ia selalu berkata begitu. Sedikit lagi, lalu pulang. Sedikit lagi, lalu cukup. Tapi, sedikit itu tidak pernah benar-benar jelas. Kadang ia mengumpulkan banyak, tapi harganya jatuh. Kadang sedikit, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk mencari lebih. Dimas berhenti sejenak, duduk di atas akar pohon besar. Ia menghapus keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah pudar warnanya. Napasnya terengah, bukan karena kerja saja, tapi karena pikirannya terus berputar. Kalau hari ini cuma segini, cukup nggak ya buat beli beras? Kalau cukup buat beras,
Obat ibu bagaimana? Kalau obat nggak kebeli, apakah besok ibu masih bisa bangun? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan dengan suara keras. Ia menyimpannya, menumpuknya di dalam kepala sampai rasanya hampir meledak. Tapi Dimas sudah terbiasa menahan. Aku harus kuat, katanya lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti berbisik pada tanah. Tidak ada yang menjawab. Hutan tidak pernah memberi jawaban, hanya gema langkahnya sendiri. Ia kembali berdiri dan melanjutkan pekerjaannya. Setiap buah yang masuk ke dalam tas terasa seperti angka. Bukan sekadar makanan, tapi hitungan hari, hitungan napas, hitungan harapan. Dimas tidak pernah berpikir jauh ke depan. Baginya, bertahan sampai besok sudah cukup berat. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering teringat masa kecil. Saat ayahnya masih ada, hutan terasa berbeda. Lebih hidup, lebih ramah. Ada tawa, ada cerita. Sekarang, hutan hanya menjadi tempat ia mengadu tanpa pernah benar-benar didengar. Kalau bapak masih ada, gumamnya, lalu terdiam. Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Kalimat itu terlalu menyakitkan. Waktu berjalan pelan, tapi tidak pernah berhenti. Matahari naik sedikit demi sedikit, meski Dimas jarang menoleh ke atas. Baginya, perubahan cahaya hanya penanda bahwa waktu terus berjalan, entah ia siap atau tidak. Saat tasnya terasa cukup berat, Dimas berhenti. Ia mengikat tas kain itu dengan hati-hati, seperti mengikat harapan agar tidak tumpah di jalan. Ia duduk lagi, kali ini lebih lama. Ada keheningan yang aneh. Bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang terasa, memperhatikan. Dimas mengernyit. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada apa-apa. Hanya pohon, daun, dan tanah yang sama seperti biasanya. Mungkin cuma capek, katanya pada dirinya sendiri. Ia menggeleng, berdiri, dan mulai berjalan kembali. Namun perasaan itu tidak benar-benar hilang. Seolah-olah langkahnya sedang diikuti oleh sesuatu yang tidak bersuara. Dimas tidak takut, belum. Ia hanya merasa tidak sendiri. Perasaan itu membuat dadanya sedikit lebih hangat, meski ia tidak tahu kenapa. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kembali pada Ibu Tiwi. Ia membayangkan ibunya duduk sendirian, mungkin terbatuk, mungkin mencoba bangkit, mungkin memanggil namanya dalam hati. Bayangan itu membuat langkahnya lebih cepat. "Aku pulang, Bu," ucapnya pelan, meski jarak mereka masih jauh. Kalimat itu seperti janji kecil yang ia kirimkan lewat udara. Sesampainya di tepi hutan, Dimas berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, ke arah tempat ia bekerja tadi. Hutan tampak sama seperti biasa, tapi entah kenapa, ia merasa hari ini sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang belum muncul. Ia menghela napas panjang. "Besok lagi," katanya, seolah berbicara pada hutan. Langkahnya meninggalkan tanah lembab, membawa tas berisi buah-buahan dan dada yang masih penuh pertanyaan. Ia tidak tahu bahwa hari-hari seperti ini, hari yang tampak biasa, sedang membentuk sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Karena hutan memang seperti itu. Ia memberi, lalu mengambil. Ia menguji, lalu menguatkan. Dan pada orang-orang yang bertahan, ia menyimpan kejutan, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Pasar selalu ramai, tapi tidak pernah ramah. Bagi Dimas, keramaian itu bukan pertanda kehidupan, melainkan pengingat bahwa dunia terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Suara tawar-menawar, langkah kaki yang saling bersilang, dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu,
seperti gelombang yang menghantamnya dari segala arah. Ia berjalan perlahan di antara kerumunan, memeluk tas kain di dadanya seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia lindungi. Ia memilih sudut yang sama seperti biasanya. Tidak strategis, tidak mencolok. Sudut yang hanya cukup baginya untuk duduk dan membuka tasnya. Buah-buahan itu ia susun rapi, meski tangannya sedikit gemetar. Ia tahu, kerapian tidak selalu berarti harga lebih tinggi. Tapi itu satu-satunya cara ia menjaga harga dirinya. Ia ingin orang melihat bahwa ia bekerja dengan sungguh-sungguh, meski hasilnya sering tidak sebanding. Buah hutan, segar, ucapnya pelan. Suaranya tenggelam di antara suara lain yang lebih keras, lebih percaya diri, lebih berani. Dimas tidak mengulanginya. Ia tidak pandai berteriak. Ia tidak pandai memohon. Orang-orang lalu lalang. Beberapa melirik, sebagian besar tidak. Waktu berjalan, dan setiap menit terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Dimas menunduk, memperhatikan tangan-tangannya sendiri. Kulitnya kasar, kukunya kotor, dan ada luka kecil yang mulai mengering. Ia tidak malu. Ia hanya lelah. Seorang pembeli berhenti. Mengambil satu buah, menimangnya sebentar. "Ini berapa?" tanyanya singkat. Dimas menyebutkan harga, hati-hati, seperti berjalan di atas tali tipis. Terlalu tinggi, orang pergi. Terlalu rendah, ia rugi. Pembeli itu menghela napas, menggeleng, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Dimas tidak mengejar. Ia hanya menatap punggung orang itu sampai hilang di keramaian. Kalau saja hidup bisa ditawar seperti ini, pikirnya pahit. Kalau saja sakit bisa diturunkan harganya. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali menunggu. Satu persatu, buahnya terjual. Tidak banyak. Tidak cepat. Setiap keping uang yang jatuh ke telapak tangannya terasa ringan, terlalu ringan untuk beban yang ia bawa. Dimas menghitungnya perlahan, berkali-kali, seperti berharap jumlahnya akan berubah jika ia menghitung dengan cukup sabar. Tidak berubah. Ia menunduk lebih dalam. Dadanya terasa sesak, bukan karena udara, melainkan karena kenyataan yang terlalu akrab. Uang itu cukup untuk membeli beras. Sedikit. Tapi obat Ibu Tiwi? Tidak. Besok saja, ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Tunggu besok. Mungkin besok lebih baik. Kalimat itu sudah terlalu sering ia gunakan, sampai rasanya hambar. Saat matahari mulai condong, Dimas mengemasi dagangannya. Sudut pasar itu kembali kosong, seolah kehadirannya tadi tidak pernah ada. Ia berdiri, menyampirkan tas yang kini terasa jauh lebih ringan, tapi langkahnya terasa semakin berat. Ia berjalan melewati lorong-lorong pasar tanpa tujuan jelas. Ia tidak ingin langsung pulang. Bukan karena ia tidak rindu, tapi karena ia takut. Takut melihat wajah ibunya dan menyadari bahwa ia pulang dengan tangan yang hampir kosong. Masih bisa bertahan, gumamnya, entah pada siapa. Ia berhenti di tepi pasar, duduk di anak tangga yang dingin. Dimas menatap uang di telapak tangannya. Koin-koin kecil itu berkilau sebentar terkena cahaya, lalu kembali kusam. Ia memejamkan mata. Dalam benaknya, wajah Ibu Tiwi muncul. Senyum tipis itu. Batuk yang tertahan. 2 liri setiap kali ia pergi. "Aku sudah berusaha, Bu," bisiknya pelan. "Aku benar-benar sudah berusaha." Kalimat itu membuat tenggorokannya terasa panas. Ia menelan ludah,
menahan sesuatu yang hampir jatuh dari matanya. Menangis di pasar tidak akan mengubah apa-apa. Ia tahu itu. Dimas berdiri kembali. Ia berjalan pulang dengan langkah yang lebih cepat, seolah kecepatan bisa menutupi rasa gagal yang terus mengikutinya. Setiap langkah membawa satu pertanyaan yang sama. Cukupkah ini untuk hari ini? Saat rumah kayu itu akhirnya terlihat, dadanya berdebar lebih kencang. Ia berhenti sejenak sebelum masuk, menarik napas panjang, menyiapkan wajahnya. Di dalam, Ibu Tiwi terbaring di tempat yang sama. Batuknya terdengar, pelan, tapi panjang. Dimas segera menghampiri. "Bu, Dimas pulang," katanya, mencoba terdengar ceria. Ibu Tiwi membuka mata dan tersenyum. "Capek ya, Mas?" Pertanyaan itu kembali menusuk. Dimas menggeleng cepat. "Enggak, Bu. Biasa." Ia menyerahkan kantong kecil berisi beras. "Hari ini cuma segini." Ibu Tiwi memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. "Sudah cukup." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dada Dimas semakin perih. Cukup bagi ibunya, mungkin. Tapi tidak cukup bagi ketakutannya sendiri. Malam datang perlahan. Dimas duduk di samping ibunya, mendengarkan batuk yang semakin sering muncul. Setiap bunyi itu seperti hitungan waktu yang terus berjalan, tanpa peduli apakah ia siap atau tidak. Dalam gelap, Dimas menatap langit-langit rumah kayu. Ia merasa kecil. Tidak berdaya. Seolah seluruh dunia meminta lebih dari yang bisa ia beri. Namun di tengah kelelahan itu, satu hal masih bertahan, keinginannya untuk tetap bangun esok hari dan mencoba lagi. Karena bagi Dimas, hidup bukan soal menang atau kalah. Hidup adalah soal bertahan, meski harus membayar dengan rasa sakit. Dan malam itu, di rumah kayu yang tidak pernah benar-benar tidur, harga sebuah kehidupan kembali dihitung, bukan dengan uang, tapi dengan air mata yang ditahan dan harapan yang nyaris patah. Malam tidak datang dengan lembut. Ia merayap pelan, membawa dingin yang menempel di kulit dan suara batuk yang semakin sering terdengar di dalam rumah kayu itu. Dimas duduk bersandar di dinding, tepat di samping tikar tempat ibunya berbaring. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya redup dari luar sudah cukup baginya untuk melihat setiap gerakan kecil Ibu Tiwi, setiap tarikan napas, setiap getaran halus di dadanya. Batuk itu datang lagi. Kali ini lebih panjang. Lebih dalam. Dimas segera mendekat, menepuk punggung ibunya dengan hati-hati, seolah tubuh rapuh itu bisa pecah jika disentuh terlalu keras. "Pelan, Bu, pelan," suaranya bergetar. Ibu Tiwi menutup mata, berusaha menenangkan napasnya. Setelah beberapa saat, batuk itu mereda, meninggalkan keheningan yang tidak kalah menakutkan. Keheningan yang terlalu sunyi, seolah rumah itu sedang menahan napas bersama mereka. "Maaf," suara Ibu Tiwi lirih, hampir tak terdengar. Dimas mengernyit. "Maaf kenapa, Bu?" Ibu Tiwi membuka mata perlahan. Matanya tampak sayu, tapi masih menyimpan sorot yang sama. Sorot seorang ibu yang selalu memikirkan anaknya lebih dulu daripada dirinya sendiri. "Karena ibu merepotkan kamu." Kalimat itu jatuh pelan, tapi beratnya seperti batu yang menghantam dada Dimas. Ia menggeleng cepat, bahkan sebelum ibunya selesai berbicara. "Jangan bilang begitu," katanya tegas, meski suaranya bergetar. "Ibu nggak pernah merepotkan." Ibu Tiwi tersenyum tipis. "Kamu capek, Mas?" "Ibu tahu." Dimas menunduk. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata itu terasa sia-sia.
Capek? Iya. Tapi bukan capek yang membuatnya ingin berhenti. Yang membuatnya hampir runtuh adalah rasa takut. Takut kehilangan. Ibu cuma khawatir, lanjut Ibu Tiwi pelan. Kalau suatu hari nanti Ibu nggak bangun lagi. Bu, potong Dimas cepat. Dadanya naik turun. Jangan ngomong gitu. Ibu Tiwi memandangnya lama. Ada keheningan di antara mereka, keheningan yang penuh kata-kata tak terucap. Dimas menahan napas, mencoba menahan gemetar di tangannya. Kamu jangan takut, kata Ibu Tiwi akhirnya. Semua orang pasti sampai waktunya. Dimas menggeleng lagi, lebih keras. Dimas belum siap. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur dan telanjang. Ia tidak peduli terdengar lemah. Di hadapan ibunya, ia tidak ingin berpura-pura kuat. Ibu Tiwi mengulurkan tangan, menggenggam tangan Dimas yang kasar. Sentuhan itu hangat, tapi lemah. Dimas menggenggam balik, takut jika ia melepaskannya, segalanya akan berakhir. Kamu anak yang baik, kata Ibu Tiwi. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Kata cukup itu kembali terdengar. Kata yang selalu menghantui Dimas. Baginya, tidak pernah ada yang cukup. Tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup kekuatan. Belum, bisik Dimas. Belum cukup. Ia menunduk, menempelkan keningnya ke punggung tangan ibunya. Bahunya bergetar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, satu demi satu, membasahi tangan yang begitu ia cintai. Aku takut, Bu, katanya pelan. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau Ibu nggak ada. Ibu Tiwi mengelus rambutnya perlahan. Gerakan itu lambat, tapi penuh kasih. Kamu selalu kuat, Mas. Enggak, Dimas menggeleng. Aku cuma pura-pura. Pengakuan itu membuat dadanya terasa sedikit lebih lega, sekaligus lebih perih. Ia tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Selama ini, ia berdiri sendirian, memikul semuanya tanpa pernah benar-benar mengeluh. Batuk itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Ibu Tiwi bergetar. Dimas segera membantu ibunya duduk, menyodorkan air, menepuk punggungnya dengan tangan yang kini gemetar hebat. Bu, tahan ya. Suaranya hampir pecah. Butuh waktu lama sampai batuk itu mereda. Napas Ibu Tiwi tersengal, wajahnya pucat. Dimas menatapnya dengan panik, merasa tidak berdaya. Aku akan cari cara, katanya cepat, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Besok aku cari lebih banyak. Aku akan kerja lebih keras. Ibu Tiwi menggeleng pelan. Jangan memaksakan diri. Kalau bukan Dimas, siapa lagi? Bu, suara Dimas meninggi, lalu kembali melemah. Dimas cuma punya ibu. Kalimat itu membuat mata Ibu Tiwi berkaca-kaca. Ia memejamkan mata sejenak, seolah menahan sesuatu yang berat di dadanya. Malam semakin larut. Angin berdesir pelan di luar, menyelinap masuk melalui celah-celah dinding. Dimas tetap terjaga, duduk tanpa bergerak, mendengarkan napas ibunya. Setiap tarikan napas terasa seperti hadiah yang harus ia syukuri, karena ia tidak tahu apakah akan ada napas berikutnya. Dalam keheningan itu, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan yang tidak ia inginkan. Rumah ini tanpa ibunya. Pagi tanpa suara batuk. Hari-hari yang sunyi tanpa doa lirih sebelum ia pergi. Jangan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu jangan pergi, katanya pelan,
hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Dimas belum siap. Ibu Tiwi tidak menjawab. Ia tertidur, napasnya masih berat, tapi teratur. Dimas menatap wajah itu lama, menghafal setiap garisnya, setiap kerut yang menceritakan tahun-tahun pengorbanan. Malam itu, Dimas tidak tidur. Ia duduk hingga fajar hampir datang, menjaga waktu seolah bisa ia hentikan dengan tatapannya. Ia tahu, tubuhnya lelah, matanya perih, tapi ia tidak peduli. Baginya, berjaga adalah satu-satunya cara untuk melawan ketakutan. Dan di dalam rumah kayu yang tak pernah benar-benar tidur itu, waktu terasa seperti musuh yang diam-diam menggerogoti segalanya, mengikis harapan, menguji keteguhan, dan memaksa Dimas menghadapi kenyataan yang paling ia takuti. Bahwa cinta sebesar apapun tidak selalu cukup untuk menahan takdir. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena gelapnya lebih pekat, melainkan karena waktu seperti menolak bergerak. Setiap detik berjalan tertatih, seolah ikut merasakan beban yang menekan dada Dimas. Ia masih duduk di tempat yang sama, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang dingin, matanya menatap lurus ke arah tubuh ibunya yang terbaring lemah. Napas Ibu Tiwi terdengar berat. Tidak putus, tapi juga tidak tenang. Dimas menghitungnya dalam diam. Satu tarikan, satu hembusan. Seperti anak kecil yang takut kehilangan hitungan karena jika ia berhenti menghitung, segalanya akan berakhir. Bu, bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Ibu Tiwi masih terlelap, tapi keningnya berkerut, seolah dalam tidurnya pun ia sedang menahan rasa sakit. Dimas meraih selimut tipis dan membetulkannya, lalu duduk kembali, tangannya bertaut erat di pangkuan. Ia menunduk. Di hadapannya, lantai kayu tampak buram oleh cahaya remang. Ia menatapnya lama, sampai pikirannya perlahan tenggelam ke dalam dirinya sendiri. Aku harus bagaimana? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa ujung. Tidak ada tempat mengadu. Tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Dunia terasa terlalu besar dan terlalu sibuk untuk mendengar keluhan seorang anak miskin di rumah kayu tua. Dimas menarik napas panjang. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti tertahan di balik sesuatu yang lebih berat. Rasa putus asa yang begitu dalam hingga bahkan menangis pun terasa melelahkan. Ia menoleh ke arah ibunya lagi. Bu, suaranya lebih lirih kali ini. Kalau ibu dengar, tolong bertahan. Kalimat itu terdengar bodoh bahkan di telinganya sendiri. Tapi ia tetap mengucapkannya, karena ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam semakin larut. Angin berdesir pelan di luar, membawa suara-suara yang tidak jelas. Dimas merasa seperti berada di antara dua dunia. Satu dunia yang masih bernapas, dan satu dunia yang perlahan menjauh. Ia menutup mata. Dalam gelap itu, kenangan datang satu persatu. Ibu Tiwi yang tertawa kecil ketika Dimas masih kecil dan pulang dengan lutut berdarah. Ibu Tiwi yang menunggu di depan rumah setiap sore, meski tubuhnya sudah mulai lemah. Ibu Tiwi yang selalu berkata, "Yang penting kamu jadi orang baik, Mas." Dadanya bergetar. "Aku belum jadi apa-apa, Bu," bisiknya. "Aku belum bisa bikin ibu bahagia." Tangannya mengepal. Ada kemarahan yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Marah pada keadaan, pada kemiskinan, pada dirinya sendiri. Tapi semua itu bercampur dengan rasa takut yang jauh lebih besar. Ia membuka mata dan menatap langit-langit rumah kayu. Dalam keheningan itu, sesuatu muncul, dorongan kecil, hampir tak terasa. Dorongan untuk berbicara, meski ia tidak tahu pada siapa. Dimas perlahan menurunkan kepalanya.
Tangannya terangkat, bukan dengan gerakan yang yakin, tapi dengan keraguan yang jujur. Ia tidak hafal doa panjang. Ia tidak pandai merangkai kata indah. Yang ia punya hanyalah hati yang lelah. Kalau masih ada yang mau dengar, ucapnya pelan, suara hampir tidak keluar. Tolong jaga ibu. Ia terdiam. Kata-kata berikutnya terasa terlalu berat. Aku nggak minta apa-apa buat diri aku. Lanjutnya, lebih pelan lagi. Aku cuma minta, jangan ambil dia sekarang. Suara itu pecah. Dimas menunduk lebih dalam. Air mata akhirnya jatuh, menetes ke lantai kayu tanpa suara. Ia tidak terisak keras. Ia menangis seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk bersuara. Malam itu, doa Dimas tidak pernah benar-benar terucap dengan sempurna. Tidak ada kata penutup. Tidak ada keyakinan penuh. Hanya permohonan yang menggantung di udara, menunggu entah siapa yang akan mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Ibu Tiwi bergerak. "Mas," suaranya pelan, serak. Dimas segera mengangkat kepala. "Ibu?" Mata Ibu Tiwi terbuka setengah. Ia menatap Dimas dengan sorot yang lembut, tapi berbeda. Ada ketenangan aneh di sana, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan sesuatu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Dimas menggeleng. "Dimas temani ibu." Ibu Tiwi tersenyum tipis. "Kamu selalu begitu." Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Ibu tadi mimpi." Dimas mendekat. "Mimpi apa, Bu?" Ibu Tiwi memejamkan mata sejenak, seolah mengingat. Ibu merasa ringan. Seperti sakitnya pergi sebentar. Kalimat itu membuat jantung Dimas berdegup kencang. Ia tidak berani berharap. Tidak sekarang. Harapan terasa terlalu rapuh. "Cuma mimpi, Bu," katanya pelan, mencoba terdengar tenang. "Mungkin," jawab Ibu Tiwi. "Atau mungkin, doa." Kata itu menggantung di antara mereka. Dimas tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggenggam tangan ibunya, merasakan hangat yang masih ada. Tak lama kemudian, Ibu Tiwi tertidur lagi. Napasnya masih berat, tapi terasa sedikit lebih teratur. Dimas memperhatikannya lama, mencoba menemukan perubahan kecil apapun. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Masih gelap. Masih sunyi. Tapi ada sesuatu yang bergeser pelan di dalam dadanya. Bukan harapan yang besar, melainkan ketenangan kecil, seperti nyala api yang hampir padam tapi belum mati. Dimas bersandar kembali. Matanya berat, tubuhnya menyerah pada lelah yang sudah terlalu lama ia tahan. Ia tertidur tanpa sadar, di samping ibunya, dengan doa yang belum selesai di bibirnya. Dan ketika fajar mulai mengintip dari balik gelap, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak, perlahan, sunyi, dan penuh rahasia, menyentuh kehidupan mereka tanpa suara. Malam doa yang tidak terucap itu berlalu. Namun jawabannya, baru saja dimulai. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok yang jelas terdengar, tidak ada langkah orang lewat, tidak ada apapun yang biasanya menandai pergantian malam ke siang. Dimas membuka mata perlahan, kepalanya masih berat, tubuhnya kaku karena tertidur dalam posisi duduk semalaman. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba memahami di mana ia berada. Rumah kayu itu. Ibu. Kesadaran itu datang seperti hentakan. Dimas langsung menoleh ke arah tikar di sampingnya. Jantungnya berdegup keras, begitu keras sampai telinganya berdenging.
Ibu Tiwi terbaring di sana. Napasnya terdengar pelan, teratur. Dimas membeku. Ia tidak langsung bergerak. Ia hanya mendengarkan, seolah takut suara napas itu akan menghilang jika ia bernapas terlalu keras. Satu tarikan. Satu hembusan. Tidak terputus. Tidak tersendat seperti semalam. "Bu?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi wajah Ibu Tiwi terlihat lebih tenang. Keningnya tidak lagi berkerut seperti biasanya. Bibirnya tidak pucat kebiruan. Dimas menelan ludah. Dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang belum berani ia sebut sebagai harapan. Ia merangkak mendekat, menempelkan punggung tangannya ke kening ibunya. Tidak sepanas kemarin. Dimas menarik tangannya cepat, seolah takut salah merasakan. Ia menempelkan lagi, kali ini lebih lama. Hangat. Normal. Tidak menyengat. "Bu?" suaranya bergetar. "Ibu dengar Dimas?" Ibu Tiwi bergerak pelan. Matanya terbuka perlahan, seperti seseorang yang baru terbangun dari tidur panjang. Ia memandang Dimas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sorot matanya tampak jernih. "Kamu sudah bangun?" tanyanya lirih. Dimas tidak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia menatap wajah ibunya, mencari tanda-tanda yang biasanya ada. Napas berat, batuk yang datang tiba-tiba, ekspresi menahan sakit. Tidak ada. "Bu, dada ibu gimana?" tanya Dimas akhirnya, hati-hati, seolah bertanya tentang sesuatu yang rapuh. Ibu Tiwi menggerakkan bahunya pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Enteng," katanya singkat. Satu kata itu membuat kepala Dimas terasa ringan dan berat sekaligus. Ia duduk diam, mencoba mencerna. Enteng. Kata yang sudah lama tidak ia dengar keluar dari mulut ibunya. "Batuk?" Dimas bertanya lagi. Ibu Tiwi menggeleng. "Sejak bangun, belum." Dimas menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terasa panas. Ia tidak menangis. Belum. Ia terlalu bingung untuk menangis. "Bu, jangan bercanda," katanya pelan, hampir memohon. Ibu Tiwi tersenyum kecil. "Ibu nggak bercanda." Ia mencoba duduk. Dimas refleks membantu, menopang punggung ibunya dengan hati-hati. Tubuh itu masih kurus, masih lemah, tapi tidak selemas kemarin. Gerakannya tidak disertai erangan sakit seperti biasanya. "Mas," kata Ibu Tiwi sambil menarik napas lagi. Ibu merasa lebih baik. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi dampaknya seperti gempa kecil di dalam dada Dimas. Ia ingin percaya. Sangat ingin. Tapi ketakutan yang sudah bertahun-tahun menumpuk membuatnya ragu. "Kita lihat nanti siang," katanya cepat, seolah menahan harapan agar tidak melonjak terlalu tinggi. "Kadang pagi memang lebih enak." Ibu Tiwi mengangguk. Ibu tahu. Namun senyum itu tidak pergi. Senyum yang bukan dipaksakan, bukan ditarik dari sisa-sisa tenaga, melainkan senyum yang lahir dari rasa ringan yang nyata. Dimas berdiri, kakinya terasa sedikit gemetar. Ia menuangkan air, menyodorkannya pada ibunya. Ibu Tiwi meminum tanpa terbatuk. Dimas memperhatikan setiap gerakan kecil itu dengan napas tertahan. "Mas," kata Ibu Tiwi pelan setelah beberapa saat. "Semalam, Ibu tidur nyenyak." Dimas menoleh.
Ibu mimpi lagi? Ibu Tiwi mengangguk. Iya. Mimpi apa? Tanya Dimas, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Ibu Tiwi terdiam sejenak. Ibu merasa seperti ada yang menenangkan. Bukan orang. Bukan suara. Tapi rasanya seperti ditemani. Kata itu membuat bulu kuduk Dimas meremang. Ia teringat malam tadi. Doa yang tidak selesai. Air mata yang jatuh tanpa suara. Bu, ia hendak berkata sesuatu, lalu berhenti. Ia tidak tahu apa. Pagi itu berjalan pelan. Matahari naik sedikit demi sedikit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Dimas tidak merasa terburu-buru oleh ketakutan. Ia memasak seadanya. Ibu Tiwi makan beberapa suap, lebih banyak dari biasanya, tanpa mual, tanpa batuk. Setiap hal kecil terasa seperti keajaiban yang terlalu sunyi untuk dirayakan. Namun Dimas tetap menahan diri. Ia tidak ingin kecewa. Ia tidak ingin berharap terlalu tinggi, lalu jatuh lagi ke lubang yang sama. Dimas ke hutan sebentar, katanya akhirnya. Ibu Tiwi menatapnya. Hati-hati. Kata itu terdengar berbeda hari ini. Tidak disertai nada khawatir yang berlebihan. Tidak terdengar seperti pesan terakhir. Dimas melangkah keluar rumah dengan dada yang terasa aneh. Ringan, tapi juga penuh. Ia menoleh sekali lagi ke arah pintu, memastikan ibunya baik-baik saja. Langkahnya menyentuh tanah dengan perasaan yang tidak biasa. Hutan yang sama, jalan yang sama, tapi ia merasa seperti orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia membawa sesuatu selain beban. Harapan. Namun harapan itu masih kecil. Rapuh. Ia menyimpannya hati-hati, seperti menyimpan api kecil di tengah angin. Dimas tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu apakah ini hanya jeda singkat sebelum sakit itu kembali, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi pagi itu, satu hal jelas baginya. Dunia, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak sepenuhnya gelap. Dan jauh di dalam keheningan yang tidak ia sadari, sesuatu sedang mengamatinya, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Langkah Dimas memasuki hutan pagi itu terasa berbeda. Ia tidak tahu persis apa yang berubah. Tanah yang diinjaknya masih sama, udara masih dingin, dan pepohonan tetap berdiri dalam diam yang panjang. Namun dadanya tidak lagi seberat kemarin. Ada ruang kecil di dalam dirinya yang sebelumnya penuh ketakutan, kini diisi oleh sesuatu yang belum ia kenal sepenuhnya. Ia berjalan pelan, tidak terburu-buru seperti biasanya. Tangannya tetap bekerja, matanya tetap awas, tetapi pikirannya tidak lagi dipenuhi bayangan terburuk. Setiap tarikan napas terasa lebih dalam, lebih utuh. Terima kasih, gumamnya tanpa sadar. Ia sendiri tidak tahu kepada siapa ucapan itu ditujukan. Hutan pagi itu sunyi dengan cara yang aneh. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang terasa hidup, seolah sesuatu sedang menunggu. Dimas berhenti sejenak, merasakan getaran halus di dadanya. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melangkah. Beberapa langkah kemudian, ia mendengar suara. Bukan suara ranting patah. Bukan suara binatang kecil yang berlarian. Suara itu lembut, nyaris seperti desiran kain yang terseret angin. Dimas berhenti. Dadanya menegang. Ia menahan napas, mendengarkan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ada irama di dalamnya, irama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya.
Ia mengikuti suara itu perlahan, langkah demi langkah, seolah takut jika bergerak terlalu cepat, sesuatu akan menghilang. Dan di antara celah pepohonan, ia melihatnya. Seekor burung merak. Burung itu berdiri diam, tubuhnya tegap, bulu-bulunya terlipat rapi. Warnanya tidak mencolok dengan cara yang menyilaukan, melainkan tenang. Seperti lukisan yang tidak berusaha menarik perhatian, tapi tetap memikat siapapun yang memandang. Dimas membeku. Ia pernah mendengar tentang burung merak. Pernah melihat gambarnya di tempat-tempat jauh. Tapi melihatnya di sini, di hadapannya, terasa seperti mimpi yang salah tempat. Burung itu tidak terbang. Tidak menjauh. Ia hanya berdiri, menatap Dimas dengan mata yang gelap dan dalam. Apa? Suara Dimas tercekat. Apa kamu nyata? Ia tidak tahu mengapa ia bertanya seperti itu. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa dipikirkan. Burung merak itu tidak menjawab, tentu saja tidak, tapi ia juga tidak bergerak. Keheningan di antara mereka terasa tebal. Dimas perlahan menurunkan tas kain dari bahunya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti lagi. Burung itu tetap di sana. Tenang, ucap Dimas pelan, entah pada burung itu atau pada dirinya sendiri. Aku nggak akan apa-apa. Ia tidak tahu mengapa ia merasa perlu meyakinkan. Ia hanya tahu, ada rasa damai yang aneh mengalir di dadanya. Seolah-olah kehadiran makhluk itu membawa sesuatu yang selama ini hilang. Burung merak itu menggerakkan kepalanya sedikit, memperhatikan Dimas dengan penuh perhatian. Lalu, perlahan, ia membuka bulunya. Bukan dengan gerakan tiba-tiba. Bukan dengan pamer yang mencolok. Ia membuka bulu-bulunya pelan, satu demi satu, seperti seseorang yang membuka rahasia lama. Dimas terdiam. Bulu-bulu itu membentuk lingkaran yang sempurna. Warnanya berkilau lembut terkena cahaya pagi, seolah cahaya itu memang ditakdirkan jatuh di sana. Tidak menyilaukan, tidak berlebihan, indah dengan cara yang tenang dan dalam. Dimas merasa dadanya sesak. Entah kenapa, matanya terasa panas. Ia tidak berpikir tentang harga. Tidak berpikir tentang kelangkaan. Tidak berpikir tentang apapun yang biasanya muncul di kepalanya. Yang ia rasakan hanya satu hal, perasaan ditemani. Aku, suaranya bergetar. Aku cuma mau cari buah. Kalimat itu terdengar konyol bahkan di telinganya sendiri. Tapi burung merak itu tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana, seolah mendengarkan. Dimas perlahan duduk di tanah. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan itu. Tubuhnya bergerak seolah mengikuti dorongan yang lebih tua dari pikirannya sendiri. Ia duduk bersila, menundukkan kepala sedikit. Beberapa saat berlalu. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada keajaiban yang meledak. Tidak ada suara gaib. Namun di dalam dirinya, sesuatu berubah. Bayangan ibunya muncul di benaknya. Wajahnya pagi tadi, napasnya yang lebih ringan, senyumnya yang tidak dipaksakan. Dimas merasakan tenggorokannya tercekat. Kalau ini mimpi, bisiknya pelan, jangan bangunkan aku cepat-cepat. Burung merak itu mengeluarkan suara pelan. Bukan teriakan, melainkan bunyi lembut yang hampir seperti panggilan. Suara itu merambat di udara, menyentuh sesuatu di dalam dada Dimas yang sudah lama tertutup. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak sendirian dalam ketakutannya. Ketika Dimas membuka mata lagi, burung merak itu sudah menurunkan bulunya.
Ia berbalik perlahan, melangkah menjauh dengan anggun. Tidak tergesa. Tidak takut. Dimas berdiri. Tunggu. Kata itu keluar refleks. Burung itu berhenti sejenak, menoleh. Pandangan mereka bertemu sekali lagi. Tidak ada janji. Tidak ada pesan yang jelas. Tapi Dimas merasakan sesuatu yang tertinggal, seperti jejak hangat di dada. Burung merak itu kemudian berjalan menjauh, menghilang di balik pepohonan tanpa suara. Dimas berdiri lama di tempat itu. Ia tidak mengejarnya. Ia tahu, pertemuan itu bukan untuk dikejar. Ia hanya untuk diterima. Ia menghela napas panjang. Tangannya menekan dadanya sendiri, memastikan bahwa perasaan itu nyata. Terima kasih, katanya lagi, kali ini lebih yakin. Hutan kembali sunyi. Tapi sunyi itu tidak kosong. Ia penuh, seolah menyimpan rahasia yang baru saja dibagikan. Dimas melanjutkan pekerjaannya hari itu dengan langkah yang lebih ringan. Buah-buahan terkumpul seperti biasa, tapi pikirannya tidak lagi tenggelam dalam ketakutan. Ia membawa pulang sesuatu yang tidak bisa dijual di pasar. Harapan. Dan ketika ia melangkah keluar dari hutan, ia tahu, meski belum sepenuhnya mengerti, bahwa hidupnya telah bergeser sedikit dari jalurnya yang lama. Tidak dengan gemuruh. Tidak dengan janji besar. Melainkan dengan pertemuan sunyi. Antara seorang anak yang hampir putus asa dan seekor burung merak yang datang tepat ketika ia paling membutuhkan tanda bahwa ia tidak sendirian. Pagi itu, Dimas terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Bukan karena suara, bukan pula karena mimpi buruk. Ia terbangun oleh perasaan aneh di dadanya, ringan, tapi juga penuh. Seolah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam, meminta untuk diperhatikan. Ia duduk perlahan di atas tikar lusuh. Cahaya subuh menyelinap melalui celah dinding bambu, menorehkan garis-garis tipis di lantai tanah. Udara masih dingin, namun tidak menusuk seperti biasanya. Dimas menoleh ke arah ibunya. Perempuan tua itu tidur dengan napas teratur. Dadanya naik turun dengan ritme yang tenang. Tidak ada suara batuk. Tidak ada erangan pelan seperti malam-malam sebelumnya. Dimas menahan napas. Ia melangkah mendekat, berlutut di samping ibunya. Tangannya yang kasar menyentuh punggung tangan sang ibu. Hangat. Lebih hangat dari kemarin. Ibu, bisiknya. Kelopak mata ibunya bergerak. Perlahan, perempuan itu membuka mata dan menatap Dimas dengan pandangan yang jernih. Kamu sudah bangun? Suaranya lirih, tapi tidak serak. Dimas tercekat. Ia mengangguk pelan. Ibu, gimana rasanya? Ibunya menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak Dimas lihat, senyum tanpa rasa sakit di baliknya. Entah kenapa, kata ibunya, tadi malam ibu tidur nyenyak. Dada ibu terasa ringan. Dimas menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan burung merak muncul di benaknya, bulu-bulu yang terbuka pelan, mata gelap yang tenang. Mungkin karena ibu capek, katanya pelan, meski ia sendiri tidak yakin. Ibunya tersenyum lagi. Bisa jadi. Dimas bangkit. Ia menyiapkan air dan sedikit makanan. Gerakannya terasa berbeda hari ini, lebih ringan, lebih teratur. Ia tidak lagi dihantui perasaan terburu-buru, seolah waktu selalu mengejarnya. Saat ia menyodorkan mangkuk, ibunya menatapnya lama. Kamu kelihatan beda, katanya.
Dimas terdiam. Beda gimana? Lebih tenang, jawab ibunya. Seperti orang yang sudah tidak berlari. Kalimat itu menancap di dada Dimas. Ia tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Setelah memastikan ibunya cukup nyaman, Dimas bersiap masuk hutan. Tas kainnya ia rapikan, pisau kecil ia selipkan di pinggang. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak di depan pintu. Ada perasaan ragu. Bukan takut, lebih seperti menunggu. Ia melangkah keluar. Hutan menyambutnya dengan udara yang lembab dan aroma tanah basah. Cahaya matahari masih rendah, menyentuh dedaunan dengan warna keemasan pucat. Dimas berjalan menyusuri jalur yang sudah ia kenal sejak lama. Namun hari ini, ia lebih banyak memperhatikan. Ia memperhatikan bagaimana cahaya jatuh. Bagaimana suara burung kecil bersahutan. Bagaimana angin menggerakkan daun-daun kering di tanah. Ia berhenti ketika melihat sesuatu. Di tanah, tidak jauh dari jalurnya, ada bulu. Bulu merak. Dimas berlutut. Tangannya menyentuh bulu itu dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Warnanya berkilau lembut, sama seperti kemarin. Tidak pudar. Tidak rusak. Ini, gumamnya. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan. Tapi dadanya menghangat. Ia menyelipkan bulu itu ke dalam tas kainnya, bukan sebagai barang berharga, melainkan sebagai pengingat. Ia melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara yang familiar. Lembut. Mengalun pelan di antara pepohonan. Dimas berhenti. Ia menoleh, jantungnya berdebar. Di kejauhan, di antara batang-batang pohon, ia melihat kilau warna. Burung merak itu ada di sana. Tidak sedekat kemarin. Tidak pula jauh. Ia berdiri di tempat yang cukup untuk dilihat, tapi tidak untuk didekati dengan mudah. Dimas tidak melangkah mendekat. Ia berdiri diam, membiarkan jarak itu ada. Seperti kemarin, keheningan di antara mereka terasa penuh, bukan kosong. Burung merak itu tidak membuka bulunya kali ini. Ia hanya berdiri, menatap, lalu berjalan beberapa langkah, berhenti, dan menoleh lagi. Dimas mengerti. Ia mengikuti. Bukan dengan langkah tergesa. Bukan dengan rasa ingin memiliki. Ia mengikuti dengan sikap seseorang yang diajak, bukan diperintah. Mereka berjalan menyusuri jalur yang tidak biasa Dimas lewati. Semakin dalam ke hutan, semakin sunyi suasananya. Udara terasa lebih sejuk, cahaya lebih lembut. Burung merak itu berhenti di sebuah area kecil yang terbuka. Di sana, tumbuh beberapa tanaman yang Dimas kenal, tanaman obat, yang jarang ia temukan di bagian hutan yang biasa ia jelajahi. Dimas terdiam. Ia berlutut, memeriksa daun-daun itu. Segar. Tidak layu. Ia menelan ludah. Ini, suaranya bergetar. Untuk ibu? Burung merak itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri sebentar, lalu berjalan menjauh. Kali ini, ia tidak menoleh lagi. Dimas memetik daun-daun itu dengan hati-hati. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena perasaan yang sulit ia tahan. Ia tahu tanaman ini. Ia tahu cara mengolahnya. Harapan yang kemarin hanya berupa perasaan, kini mendapat bentuk. Saat ia kembali ke gubuk, matahari sudah naik. Ibunya terjaga, duduk bersandar di dinding. "Kamu lama," katanya lembut.
Dimas tersenyum. Tadi muter sedikit. Ia mengolah daun-daun itu dengan teliti. Rebusan sederhana, seperti yang pernah ia lihat dari orang-orang tua di desa dulu. Ketika ia menyodorkan air rebusan itu, ibunya menatapnya ragu. "Ini apa?" "Coba saja, Bu," jawab Dimas pelan. Ibunya meneguh perlahan. Tidak langsung bereaksi. Mereka duduk dalam diam. Beberapa saat kemudian, ibunya menarik napas panjang. Wajahnya mengendur. "Hangat," katanya. "Enak." Dimas menunduk, menahan getaran di dadanya. Hari itu berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada keajaiban yang membuat ibunya langsung sembuh. Tidak ada tanda-tanda mencolok. Namun malam itu, saat Dimas berbaring di samping ibunya, ia menyadari sesuatu. Napas ibunya lebih teratur. Batuknya jauh berkurang. Dan di luar, entah dari mana, terdengar suara burung yang sama, pelan, jauh, tapi jelas. Dimas tersenyum dalam gelap. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak berani memberi nama pada semua ini. Tapi ia tahu satu hal. Hidupnya sedang dibimbing. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan isyarat-isyarat kecil yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau diam dan mendengarkan. Perubahan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa suara, membawa mata, membawa rasa ingin tahu yang tidak tahu batas. Dimas menyadari hal itu pada pagi ketika pintu rumah kayunya diketuk lebih dari sekali. Bukan dengan ragu, melainkan dengan keyakinan seolah rumah itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. "Mas Dimas?" Dimas membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri dua orang warga desa. Di belakang mereka, beberapa wajah lain tampak mengintip, pura-pura lewat, tapi jelas memperhatikan. "Ibu kamu katanya sudah sembuh?" tanya salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Dimas menahan napas. "Belum sembuh," jawabnya tenang. "Hanya agak membaik." Orang itu tertawa kecil. "Ah, jangan merendah. Kemarin aku lihat ibu kamu duduk di depan rumah. Katanya sudah jarang batuk." Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Mereka pergi, tapi meninggalkan sesuatu yang tidak kasat mata. Perasaan bahwa rumah itu sudah tidak lagi sunyi. Bahwa kisah kecil yang seharusnya hanya milik Dimas dan ibunya, mulai berjalan dari mulut ke mulut. Di dalam rumah, Ibu Tiwi menatap anaknya dengan wajah khawatir. "Kenapa mereka datang?" tanyanya. Dimas menuangkan air ke dalam cangkir. Tangannya sedikit gemetar. "Cuma tanya-tanya." Ibunya terdiam. "Kamu hati-hati, Mas." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Hari itu, Dimas tetap pergi ke hutan. Namun langkahnya tidak lagi ringan. Ia merasa diikuti, bukan oleh burung merak, melainkan oleh rasa takut yang tidak ingin ia akui. Hutan terasa berubah. Tidak marah, tidak mengusir, tapi seperti menahan napas. Ketika Dimas sampai di tempat biasa, burung merak itu sudah ada di sana. Berdiri lebih jauh dari sebelumnya. Tidak mendekat. Tidak memberi isyarat. Dimas berhenti. "Ada yang salah?" tanyanya pelan. Burung merak itu menatapnya lama. Mata hitamnya dalam, seperti menyimpan peringatan yang tidak bisa diucapkan. Hari-hari berikutnya, desa menjadi lebih ribut. Orang-orang mulai datang ke rumah kayu itu. Ada yang sekadar ingin memastikan, ada yang pura-pura menjenguk, ada pula yang terang-terangan bertanya.
Mas Dimas pakai apa buat ngobatin ibumu? Dengar-dengar Mas Dimas ketemu sesuatu di hutan. Katanya ada burung aneh, ya? Dimas menjawab seadanya. Tidak pernah berbohong, tapi juga tidak pernah membuka seluruh kebenaran. Namun manusia tidak pernah puas dengan setengah cerita. Suatu sore, Pak Lurah datang. Ia berdiri di depan rumah dengan senyum yang terlalu rapi. Tangannya bersedekap, matanya menyapu rumah kayu itu seperti menilai harga sebuah barang. Dimas, katanya, suaranya ramah tapi berat. Aku dengar ibumu membaik. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, jawab Dimas singkat. Pak Lurah melangkah masuk tanpa diminta. Ia duduk, menatap Ibu Tiwi dengan senyum yang dibuat-buat. Bu Tiwi, sehat ya sekarang? Ibu Tiwi tersenyum sopan. Masih lemah, Pak? Pak Lurah mengangguk. Tapi jauh lebih baik dari sebelumnya, kan? Ibu Tiwi tidak menjawab. Pak Lurah menoleh ke Dimas. Aku dengar dari warga, kamu menemukan sesuatu di hutan. Dimas merasakan dadanya mengeras. Saya cuma ambil tanaman obat. Tanaman obat biasa tidak bekerja secepat itu, balas Pak Lurah pelan, tapi menusuk. Keheningan turun seperti bayangan panjang. Kita ini satu desa, lanjut Pak Lurah. Kalau memang ada sesuatu yang bisa membantu banyak orang, seharusnya dibagi. Dimas menatap lantai. Tidak semua hal bisa dibagi, Pak. Pak Lurah tersenyum, tapi matanya dingin. Hutan itu milik desa. Kalimat itu menggantung lama. Setelah Pak Lurah pergi, Ibu Tiwi memegang tangan Dimas. Kalau itu membahayakanmu, lepaskan saja, katanya lirih. Dimas menggeleng. Ibu tidak salah apa-apa. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Suara desa terasa lebih dekat. Setiap bunyi ranting membuatnya terbangun. Ia bangkit, duduk di depan rumah, menatap gelap. Dan di sanalah ia melihatnya. Burung merak itu berdiri di kejauhan, hampir menyatu dengan malam. Tidak bercahaya. Tidak indah seperti biasanya. Aku tidak meminta ini, bisik Dimas. Aku hanya ingin ibu sehat. Burung merak itu melangkah mendekat, sangat perlahan. Ketika jaraknya cukup dekat, ia membuka sedikit bulunya. Tidak penuh, hanya cukup untuk memperlihatkan kilau yang redup. Bukan keajaiban. Peringatan. Dimas memahami tanpa kata. Jika manusia mulai menginginkan, maka keajaiban akan pergi. Jika keserakahan masuk, maka yang murni akan terluka. Keesokan harinya, hutan tidak lagi sepi. Beberapa warga terlihat masuk ke dalam, mencari-cari. Ada yang membawa parang, ada yang membawa karung. Mereka tidak mencari buah, mereka mencari sesuatu yang tidak mereka pahami. Dimas berlari menyusul. Hentikan, teriaknya. Ini bukan tempat kalian. Pak Lurah berdiri di antara mereka. Kami hanya ingin memastikan. Dimas berdiri di depan jalur yang biasa ia lalui. Dadanya naik turun. Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu. Pak Lurah tersenyum tipis. Atau kamu yang tidak ingin berbagi? Tiba-tiba, suara hutan berubah. Angin berembus lebih kencang. Daun-daun bergetar. Burung-burung kecil beterbangan menjauh. Dan dari balik pepohonan, burung merak itu muncul, besar, anggun, dan menatap lurus ke arah manusia-manusia itu. Beberapa warga mundur.
Apa itu? Bisik seseorang. Pak Lurah terdiam, untuk pertama kalinya kehilangan kata. Burung merak itu membuka bulunya. Bukan untuk memamerkan keindahan, melainkan untuk menunjukkan keberadaan. Cahaya lembut menyebar, cukup untuk membuat semua orang terdiam. Namun Dimas tahu, ini bukan hadiah. Ini perpisahan yang hampir terjadi. Burung merak itu menoleh ke Dimas. Tatapannya panjang, berat, penuh makna. Dimas menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia mengangguk pelan. "Aku mengerti," bisiknya. Hari itu, warga desa pulang dengan cerita yang bercampur antara takut dan kagum. Namun Dimas pulang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Karena ia tahu, ujian belum selesai. Dan keputusan terbesar dalam hidupnya sudah menunggu di depan mata. Malam turun tanpa suara. Tidak ada angin keras, tidak ada hujan, tidak ada tanda bencana. Justru itulah yang membuat Dimas merasa gelisah. Keheningan kali ini terlalu rapi, terlalu patuh, seolah alam sedang menunggu keputusan terakhir. Dimas duduk di depan rumah kayu, memandangi hutan yang mulai tenggelam dalam gelap. Cahaya dari dalam rumah menerobos celah dinding bambu, membentuk garis-garis samar di tanah. Di balik cahaya itu, Ibu Tiwi tertidur, napasnya teratur, wajahnya lebih damai dibandingkan berbulan-bulan yang lalu. Ia sembuh. Tidak sepenuhnya kuat, tidak kembali muda, tetapi cukup sehat untuk tersenyum tanpa rasa sakit. Cukup sehat untuk duduk sendiri. Cukup sehat untuk hidup. Dan justru itulah yang membuat dada Dimas terasa perih. Karena ia tahu, harga dari semua ini belum dibayar. Langkah pelan terdengar dari arah hutan. Tidak tergesa, tidak sembunyi-sembunyi. Dimas berdiri sebelum sosok itu benar-benar terlihat. Ia sudah tahu siapa yang datang. Burung merak itu muncul dari balik pepohonan. Tidak bercahaya seperti pertama kali mereka bertemu. Tidak megah seperti saat warga desa melihatnya. Kini ia tampak sederhana. Bulu-bulunya terlipat, warnanya lembut, matanya tetap dalam. Ia berdiri di batas antara hutan dan halaman rumah. Batas antara yang dititipkan dan yang harus dilepaskan. Dimas melangkah mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah, namun terasa seperti jarak antara dua dunia. "Aku sudah memikirkan semuanya," kata Dimas pelan. Burung merak itu tidak bergerak. "Mereka tidak akan berhenti," lanjut Dimas. "Besok atau lusa, mereka akan kembali. Kalau bukan untuk obat, maka untuk kekuasaan. Kalau bukan untuk menyembuhkan, maka untuk memiliki." Ia menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menjaga ini sendirian." Burung merak itu membuka sedikit bulunya. Tidak ada cahaya menyilaukan. Hanya kilau lembut, seperti embun pagi. Dimas tersenyum pahit. "Aku tahu." Ia menoleh ke rumah. Ke cahaya. Ke ibunya. "Aku tidak menyesal," katanya. "Kalau harus memilih lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama." Ia berlutut di hadapan burung merak itu. Bukan sebagai orang yang meminta, melainkan sebagai orang yang mengembalikan. "Apapun yang kau titipkan padaku, kembalilah ke tempatmu." Untuk pertama kalinya, burung merak itu mendekat. Ia melangkah perlahan, hingga jaraknya hanya 1 lengan. Matanya menatap Dimas lama. Tidak ada penilaian. Tidak ada amarah. Hanya pengakuan. Kemudian ia membuka bulunya sepenuhnya. Cahaya menyebar,
lembut dan hangat. Tidak membutakan. Tidak menggetarkan tanah. Cahaya itu seperti pelukan yang diam-diam menguatkan. Dimas menutup mata. Dalam cahaya itu, ia melihat kembali hidupnya, kemiskinan, kelelahan, rasa takut, cinta yang tidak pernah ia ucapkan dengan lantang pada ibunya. Ia melihat dirinya bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai orang yang bertahan. Saat cahaya meredup, burung merak itu mundur selangkah. Kemudian dua. Lalu berbalik. Tanpa suara. Tanpa janji akan kembali. Ia berjalan masuk ke dalam hutan, dan kali ini, Dimas tidak mengikutinya. Hutan menelan sosok itu perlahan, sampai tidak ada lagi warna, tidak ada lagi kilau. Hanya gelap yang wajar. Dimas berdiri lama di sana. Tidak menangis. Tidak berteriak. Dadanya terasa kosong, tapi juga penuh, seperti seseorang yang baru saja mengucapkan selamat tinggal dengan ikhlas. Keesokan paginya, desa sunyi. Tidak ada warga yang datang. Tidak ada yang berani masuk hutan. Cerita tentang burung merak perlahan berubah menjadi bisikan, lalu menjadi legenda kecil, lalu memudar. Hutan kembali seperti semula. Dan begitu pula hidup Dimas, tanpa keajaiban besar, tanpa tanda-tanda ajaib. Namun Ibu Tiwi tetap sehat. Hari demi hari, ia bisa duduk lebih lama. Bisa memasak sederhana. Bisa tertawa kecil saat Dimas pulang membawa hasil hutan. "Mas," katanya suatu sore, "kamu tidak ke hutan hari ini?" Dimas menggeleng. "Besok saja, Bu." Ibunya menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu kelihatan lebih ringan." Dimas tersenyum balik. "Aku sudah belajar melepaskan." Ia tetap hidup sederhana. Tetap miskin menurut ukuran dunia. Tapi hatinya tidak lagi sempit. Ia tidak lagi merasa dikejar-kejar. Beberapa bulan kemudian, rumah kayu itu diperbaiki bersama-sama oleh warga desa. Bukan karena keajaiban, melainkan karena rasa malu dan rasa hormat yang tumbuh pelan-pelan. Tidak ada yang lagi bertanya tentang burung merak. Dan Dimas tidak pernah menceritakannya. Karena ia tahu, keajaiban bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dimiliki. Bukan untuk diperebutkan. Keajaiban hanya singgah pada hati yang tidak serakah dan pergi dengan tenang. Saat tugasnya selesai. Pada suatu senja, Dimas berdiri di tepi hutan. Ia tidak memanggil. Tidak berharap. Ia hanya menunduk sebentar, lalu melangkah pulang. Di kejauhan, entah nyata atau tidak, sehelai bulu merak jatuh perlahan, tersangkut di dahan, lalu menghilang bersama angin. Dan hidup pun berjalan. Biasa, sederhana, namun penuh makna.